Tabib ing selawan sirsan yang ture ke saraswati kawiswan panuan dan wangu muda kunang kumroke dharma sastra kang kaya dulu sakti kurang perbawa. Sekitar tahun 1967 setelah G30 SPKI, masyarakat mulai tenang sehingga ada keinginan dari beberapa warga masyarakat yang khususnya masyarakat yang mempunyai jiwa seni, jadi berkeinginan untuk membuat suatu hiburan. Karena begitu lama terjadi kevakuman, masyarakat tidak boleh dan tidak bisa berkembang. Akhirnya ada inisiatif, ada inspirasi. Pada saat itu masyarakat yang ada hobi di seni membuat suatu perkumpulan. Kalau di Bali istilahnya seke, yaitu seke janger. Nah, seke janger pada saat itu menurut cerita tokoh-tokoh termasuk yang masih hidup dan sudah almarhum, bahwa kesenian janger pada saat itu betul-betul berkembang sangat bagus. Nah, atas inisiatif tersebut, kenapa mendirikan janger? Satu adalah untuk hiburan, karena begitu lama sudah terkekang. Yang kedua, janger itu dipakai untuk mengiringi atau melengkapi prosesi upacara keagamaan, terutama feodalan di pura. Makanya janger itu sering dipentaskan di pura-pura. Nah, lebih-lebih karena saking bagusnya janger tersebut, sering juga diundang untuk pentas di desa adat atau duro desa adat yang berada di sekitar desa adat. Nah, akhirnya atas keinginan, atas aspirasi beberapa seke janger, supaya tidak hanya janger yang menonton, sekitar tahun 1970-an, seke janger itu ingin mengembangkan tarian janger itu dilengkapi dengan, pada saat dulu itu disebut lelakonan. Jadi tari janger kemudian dilanjutkan dengan istilahnya drama, tetapi belum sempurna. Sifatnya sangat tradisional dan sederhana. Nah, kebetulan dalam judul drama tersebut, jadi ada tokoh-tokoh yang dipentaskan pada saat itu, tokoh raksasa. Dalam cerita drama tersebut ada tokoh raksasa. Nah, oleh karena itu, melengkapi kostum dan penampilan raksasa itu disepakati untuk membuat rangne beserta celuluk atau pampang. Nah, karena sudah sepakat membuat celuluk rangne untuk melengkapi pementasan drama tersebut, maka dibuatlah rangne tersebut dan celuluk tersebut yang dibuat oleh almarhum dulu Ide Bagus Baskara yang tinggal di Geria Simpangan Plaga. Nah,
Nah, akhirnya drama juga berkembang sangat bagus pada saat itu. Apalagi sudah dilengkapi dengan Rangne dan Celuluk. Nah, tetapi dalam perjalanannya, topeng Rangne dan Celuluk tersebut ditaruh di rumah penduduk yang namanya dulu adalah Kanteg atau Iwayan Tebli. Nah, karena Rangne dan Celuluk itu tidak ada prosesi ritual pekerjaannya itu, sehingga bisa ditempatkan di rumah penduduk. Tapi pada kenyataannya Rangne dan Celuluk tersebut mulai ditempatkan di keluarga masyarakat itu, terjadilah beberapa keanehan. Jadi diantaranya keluarga setiap malam hari pekarangannya terasa panas sehingga sampai-sampai tidak bisa tidur. Kemudian sering terdengar suara-suara yang aneh, tidak diketahui dari mana sumbernya. Nah, oleh karena itu akhirnya yang bersangkutan berpikir, apakah tidak ada sesuatu di Rangne yang ditempatkan di rumah. Begitu dibuka, ternyata di bulu-bulu Rangne itu, bulu-bulu Celuluk juga, ternyata ada kutu yang bisa hidup. Ada kutu yang bisa hidup, rasanya mustahil, karena di benda yang begitu kering kok bisa ada kutu yang bisa hidup. Nah, sehingga yang bersangkutan berpikir, kemungkinan Rangne dan Celuluk ini, kalau di istilah Balinya, sudah nadi dia, sudah ada ya yang ngelingihang atau penghuninya. Nah, oleh karena itu keesokan harinya Kanteg atau Tebli ini melapor ke Perujuru Desa Adat agar Rangne dan Celuluk itu diambil dari rumahnya dan disarankan untuk melingihang di pura. Nah, begitu yang bersangkutan melapor ke Perujuru Desa Adat, Perujuru Desa Adat pada saat itu segera mengambil tindakan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mengambil Celuluk Rangne tersebut, akhirnya ditempatkanlah di Paruman di Pura Desa. Nah, berlanjut agar tidak terjadi sesuatu, Perujuru Desa Adat segera merapatkan warganya untuk menyepakati apakah Rangne dan Celuluk itu benar ditempatkan di Pura Desa atau di Pura Pusat. Akhirnya disimpulkan pada saat itu, daripada masyarakat yang sama-sama tidak tahu tentang hal itu, disepakati adalah nunasan, mesemuang ke Balian. Nah, setelah nunasan ke Balian, jadi beliaunya itu menginginkan supaya ditempatkan atau dilingihang di Pura Dalam. Nah, oleh karena itu dari Pura Pusat kemudian dipindahkan jadi melinggih di Pura Dalam pada saat itu. Nah, ada satu hal lagi, karena walaupun Rangne satu, kemudian ada Celuluk satu, karena masyarakat tidak berani untuk memperlino, sehingga masyarakat atas hasil musyawarah, daripada nyungsung hanya satu, supaya dilengkapi dengan Rangne yang satu. Nah, Rangne yang sebelumnya
Yang satu itu rambutnya putih, kemudian atas kesepakatan Ramo membuatlah lagi satu dengan rambut yang merah, sehingga lengkap menjadi Ratu Mas dan Ratu Ayu. Ratu Mas rambutnya merah, Ratu Ayu rambutnya putih. Nah, kemudian selanjutnya seiring dengan berjalannya waktu, sekitar tahun 2000, jadi tahun 2000, atas usulan dari beberapa masyarakat, nah kebetulan Titiang sendiri pada saat itu menjadi klan desa adat, mendengar usulan atau aspirasi dari masyarakat yang intinya adalah sebaiknya dalam kita nyungsung ide Betara Tapakan tersebut adalah biar lengkap. Jadi ada Rangnenya, ada Ratu Ayunya, ada Celuluknya dan lain sebagainya, dan ada Ratu Gedenya. Pada tahun 2000 tersebut, akhirnya Tiang sendiri segera merapatkan masyarakat adat gunung untuk membicarakan hal tersebut. Jadi biar beliaunya Nike, Rangdonya 2, kemudian Ratu Gedenya. Nah akhirnya mungkin karena beliau juga Astungkara sekali rapat mengadakan musyawarah, pada saat itu juga secara kompak masyarakat menyetujui. Di rapatnya adalah tahun 2000. Nah, karena masyarakat sudah sepakat, sebelum ke hal-hal teknis juga diadakan Mapinunas Nyemwang dengan melaksanakan nunasang itu nyatur desa istilah. Ada yang ke utara di sekitar Buleleng, ada yang ke timur, saya masih ingat di Seribatu, ada yang ke selatan di sekitar di Belayu, ada yang ke barat daerah Tabanan. Akhirnya hasil nunasang, hasil mesembuang itu dipadukan. Begitu semua datang dari 4 penjuru, diadakan pertemuan pada malam itu juga. Akhirnya keempat tersebut hasilnya sama, yaitu beliaunya yang di atas merestui untuk Nangyang Tapakan, yaitu Ratu Gede, karena Ratu Ayu dan Ratu Mas kan sudah ada sebelumnya. Nah, karena sudah sepakat di masyarakat, kemudian beliaunya sudah merestui, nah akhirnya mulailah berproses ke hal-hal teknis. Jadi yang pertama mencari sangging. Nah, kebetulan sangging yang disepakati pada saat itu adalah Cekodor Rakodisnu yang ada di Singapadu. Kemudian Ratu Peranda yang akan menyelesaikan proses ritualnya sudah disepakati adalah Griya Budo. Nah, Griya Budo pada saat itu tidak mungkin untuk memuput, sehingga beliaunya Nike melimpahkan ke Griya Mungu. Jadi seperti itulah perjalanan. Nah, ada satu hal yang sangat penting, beliau merestui untuk Tangyang menjadi Tapakan. Ada satu hal yang prinsip, beliau yang akan berstana di Tapakan tersebut adalah manifestasi dari ide Betara di Pura Luhur Jageklang. Jadi beliaunya ingin memberikan sinarnya pada ide Betara Tapakan. Sugro niki ancang ide Betara di Pura Luhur Jageklang sane persaingan Ratu Burak. Jadi beliaulah yang berstana di Tapakan, Ratu Bagus.
Sehingga itu yang menjadi keyakinan masyarakat. Faktanya sekarang setiap Ratu Tapakan ini akan melaksanakan ritual dan sebagainya, termasuk melungo, harus minta izin, harus ada restu dari Pura Luhur Pucak. Begitu. Nah, sekitar tahun 2002, jadi Ratu Bagus, Ratu Mas, Ratu Ayu itu sudah lengkap. Kemudian dilanjutkan dengan proses ritual, mulai dari meratap, melaspas, kemudian melinggihan, mempasupati, dan ngerehan. Nah, semuanya itu bertempat di Pura Dalam Desa Adat. Nah, cuma di proses ngerehan saja yang beliaunya pisah-pisah. Nah, Ratu Mas yang berambut merah itu pada saat ngerehan di Pura Dalam. Ratu Bagus yang merupakan tapaan Barong itu melinggih di Pura Prajapati. Kemudian Ratu Ayu Rangna yang merambut putih itu berada di tengah Setre, di atas pemun di Setre. Nah, karena pada saat itu banyak sekali terjadi tanda-tanda yang mudah-mudahan positif. Ada sinar, ada angin, ada binatang-binatang yang datang pada saat itu, sehingga masyarakat berkeyakinan bahwa beliaunya itu sudah mendapat restu, kesitian, dan taksub. Kemudian setelah ngereheng itu dilanjutkan dengan mesucian di persiraman. Kemudian tidak cukup dengan itu, setelah itu beliaunya juga diiring Metito Yatra dan sekaligus ada proses ritual Pasupati. Jadi diantaranya ke Pura Luhur Pucak Gelang, kemudian di Pura Satkayang Pucak Mangun, kemudian di Pura Pucak Kemar yang berada di Desa Adat Pacung, Batu Riji Tapan. Nah, setelah proses itu, jadi Astungkara semuanya berjalan lancar, maka selesailah seluruh rangkaian proses, dari proses Nangyang sampai proses Ida Betara selesai melaksanakan ritual. Jadi itu gambaran singkat kronologis atau latar belakang kenapa di Desa Adat Nunung Nangyang Tapakan itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya pada tahun ini 2024, jadi sudah akan dilaksanakan proses ngodak tapakan. Jadi ngodak tapakan tersebut adalah jadi memperbaiki, kemudian ada barang yang sudah rusak sebagai aksesoris dari tapakan tersebut diganti. Nah, oleh karena diganti, maka akan dilaksanakan juga proses ritualnya sama seperti pada waktu Nangyang pertama. Jadi mulai proses ngeratep, melaspas, pasupati, ngerehang, dan gitu ya. Jadi sama seperti dari proses yang Nangyang awal. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan beliau yang di atas, kemudian Ida Betara di dalam, Luhur Pucak Gelang juga memberikan restu Astungkara proses yang kami rencanakan bisa berjalan dengan baik. Nah, sesuai dengan rencana pada tanggal 24 Januari yang akan datang dilaksanakan upacara ngeratep, kemudian tanggal 25 Januari dilaksanakan upacara melaspas Pasupati,
kemudian tanggal 26 Januarinya melasti ke Segara, kemudian tanggal 3 Februari 2024 dilaksanakan prosesi ngerehang di Setre Desa Danunung, kemudian selanjutnya akan dilaksanakan di Trayakte ke pura-pura yang sebutkan tadi. Jadi sama prosesnya seperti waktu nang yang pertama. Jadi demikian sekilas yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Om Santi Om.